Warga desa Kamurang Tirta Mulia, Karawang menyebut tempat ini pintu air KO8. Sepertinya hanya sebuah pintu air biasa. Namun, bagi warga desa Kamurang, pintu air ini jadi tempat sakral. Penyebabnya, warga desa sering melakukan ritual sedekah desa di tempat ini. Ritual turun-temurun ini dilakukan dengan menceburkan kepala kerbau ke pintu air. Saya saat ini sedang berdiri di dekat pintu air KO8, di mana masyarakat sekitar sering melakukan ritual-ritual yang masyarakat mempercayai bahwa ritual ini dapat membuat hasil panen atau hasil bumi yang didapatkan menjadi lebih banyak atau lebih bagus. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ritual yang sering diadakan masyarakat itu ritual apa sih Pak namanya Pak? Ya, ini istilahnya hajatan surga bumi, mau turun nyawa, rendang. Dan kenapa ritual itu harus diadakan di pintu air ini Pak? Soalnya kan ngambil sawah itu airnya dari sini, dari pintu KO8. Nah itu buat keselamatan dia masyarakat supaya hasilnya lumayan gitu, nggak ada gangguan dari manapun. Itu. Dan untuk saat ritual itu apa saja sih Pak yang dilakukan? Pertama itu kepala kerbau. Kepala kerbau itu diapakan Pak? Hanya dipotong saja atau bagaimana? Ya, kepalanya doang itu diceburin ke sungai. Dan itu sudah ada sejak tahun berapa Pak? Ya dari dulu kala waktu mungkin saya belum lahir udah ada itu. Tapi apakah pernah terlewat Pak tidak dilakukan ritual seperti itu Pak? Kadang-kadang terjadi ya itu hal-hal yang nggak diinginkan. Misalnya itu ada yang 30 kali, bahkan malah sampai 1 tahun itu. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Tim, menurut Pak Tim sendiri bagaimana dengan fenomena yang terjadi di pintu KO8 ini Pak? Ya, memang cukup menarik ya Mbak sebuah adat yang boleh katanya adat untuk turun-temurun. Yang menarik perhatian saya adalah adanya unsur penyerahan atau persembahan yang berupa kepala kerbau yang diceburkan atau yang ditenggelamkan di pintu ini dengan maksud-maksud tertentu. Ini yang menarik. Apakah memang adanya adat istiadat semacam ini ada dongklengan atau ada pengaruh dari makhluk-makhluk halus yang memang minta dihormati seperti itu atau tidak? Mungkin itu nanti akan kita coba ungkap. Kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Halo, paham bahasa kami? Anda penunggu di sini? Maksud apa kalian? Kami datang ke sini untuk mencari informasi tentang adanya ritual dan adanya hal-hal gaib yang suka terjadi apabila ritual itu tidak diadakan. Iya. Kalau saya boleh tahu, Anda sudah ada berapa lama memang di sini? Ratusan tahun. Apa ritual itu dipersembahkan untuk Anda? Iya. Anda sendiri yang meminta kepada masyarakat untuk melakukan ritual sedekah bumi. Iya. Nah, apa gunanya buat Anda hal itu? Tumbal. Untuk apa tumbal? Kesejahteraan kami. Kalau saya boleh tahu wujud Anda apa sih? Hei, nggak usah maju-maju. Tenang diri Anda. Saya semuanya. Siluman buaya. Iya. Tadi yang Anda bilang buat tumbal itu bisa mensejahterakan Anda, itu maksudnya apa sih? Buat Anda apa itu tumbal itu? Makanan kami Bangsaan kamu sendiri, Anda tidak ada makanan. itu juga untuk kesejahteraan rakyat di sini juga. Jadi ada balasan yang Anda berikan kepada masyarakat. Jika tidak ingin ada korban di sini dan ingin kemajuan kesejahteraan masyarakat di sini, ya seringkali memberikan suatu imbalan untuk kami. Memangnya Anda sendiri bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di sini? Iya. Bagaimana caranya? Untuk apa Anda mau tahu? Ya untuk tahu lah. Sejak dulu mereka sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Itu inisiatif pertama kali siapa itu? Pertama, dari kami memang sering memakan jiwa di sini. Lalu, memakan korban? Namun setelah pemikiran mereka, mereka mengganti dengan sebuah kepala kerbau. Jadi setelah Anda diberikan kepala kerbau, Anda memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan seperti apa yang Anda berikan kepada masyarakat di sini memangnya? Keselamatan untuk mereka, kenyamanan untuk mereka. Kalau Anda memberikan keselamatan, tapi mengapa tiap tahun masih ada saja warga yang jatuh
ke dalam air lalu meninggal? Anda nggak punya kekuasaan untuk itu kan? Semua karena takdir Allah. Terus gunanya korban sendiri buat Anda itu apa sebenarnya sih? Makanan kami. Saya rasa bukan sekedar itu. Anda butuh penghormatan dari manusia. Iya. Jadi benda yang orang kasih itu sebenarnya nggak ada manfaat buat Anda juga. Tetapi kepercayaan mereka terhadap Anda yang berlebih, bahwa keselamatan itu dari Anda, keberkahan dari Anda. Itulah kami. Terus tadi Anda menyebut-nyebut tentang tumbal misalnya. Itu apa manfaatnya juga buat Anda? Anda hanya memanfaatkan situasi ya, suasana aja. Ada orang tenggelam di situ, Anda membesar-besarkan kalau itu ulah Anda sebagai tumbal. Padahal semua takdir Allah, bismillah semuanya. Itu memang kami. Gimana Anda melakukannya coba? Kami bisa melakukan apa saja. Kalau Anda bisa melakukan apa saja, kenapa Anda tidak cari makan sendiri? Kenapa harus minta tumbal? Itu sudah tradisi kami. Tidak ada yang bisa mengerjakan itu. Kalau misalnya warga sini nggak mau ngerjain itu lagi gimana? Akan banyak korban di sekitar sini. Dikasih aja masih ada korban. Kita nih nanya ada ini. Kenapa? Jangan Anda meledek kami. Saya nggak meledek Anda karena Anda muter-muter dari tadi. Kami butuh jiwa. Butuh nyawa maksudnya. Butuh manusia. Untuk apa manusia memangnya? Yang Anda lakukan setiap setahun sebelum itu. Iya. Itu sudah setiap zaman Anda lahir. Terus Anda masih menghendaki kebiasaan itu tetap berlangsung. Iya. Gimana seandainya masyarakat sini tidak Lakukan lagi. melakukan ritual-ritual tahunan lagi sedekah bumi? Akan banyak masalah untuk masyarakat sini. Apa contoh masalahnya? Semakin banyak korban. Cuman gimana sih cara Anda itu istilahnya mencari korbannya itu seperti apa? Kami dapat beritahu Lalu? bisa menarik. Apa semua orang bisa Anda tarik? Iya. Jadi Anda tidak memilih korban ya? Iya, termasuk Anda. Kenapa saya? Kami bisa menarik Anda. Apa Anda mempengaruhi apanya itu sampai dia bisa tercebur? Mengkosongkan niat mereka. Dan membuat mereka tertarik untuk bermain di sini. Itu memudahkan kami untuk menarik mereka. Dan itu dilakukan oleh Anda atau yang lain, makhluk-makhluk yang lain? Kami semua di sini bekerja sama. Kalian sosok orang Belanda itu siapa? Anda mau tahu? Iya, saya mau tahu. Ikut saya. Mau kemana? Dasar air itu. Kenapa harus ke sana? Dan suaranya. Akhirnya, mediator sadar. Kami melanjutkan mediumisasi. Tapi mediator satu ini pada beringas. Nyalain lampu gedenya dong. Tetap di dua dunia. Mediator ini rada beringas. Nyalain lampu gedenya dong. Dia berlari ke arah sungai. Kami datang ke sini untuk mencari informasi. Anda sendiri sudah berapa lama tinggal di sini? Dulu tempat ini tuh seperti apa sih? Tapi sungai ini udah ada atau belum? Berarti ada yang bikin dong sungai ini. Yang bikin siapa itu dan kapan? Maksudnya orang Belanda? Kapan itu? Tahu? Terus Anda tahu berarti kegiatan, ritual atau sedekah bumi yang sering warga lakukan? Dahulu kala ritualnya sangat mewah, sangat megah, tidak seperti tahun-tahun sekarang. Itu awal mula bisa ada kegiatan seperti itu bagaimana? Kegiatan itu hanya dari inspirasi warga sendiri atau ada campur tangan Anda yang membisikkan untuk mengadakan hal seperti itu? Kami yang menyuruhnya supaya mereka percaya kepada kami. Kami yang mengatur semuanya. Melalui apa itu Anda bisa menyampaikan keinginan Anda itu? Di sini ada yang bisa mengingatkan mereka percaya kepada kami supaya hasil panen hasil kami menyerahkan semuanya untuk kami. Apa saja sih yang mereka serahkan? Kepala kerbau. Kenapa mesti kepala kerbau bisa? Karena kerbau bersimbolkan
Kekuatan Anda. Dan persyaratan itu memang Anda yang minta. Melalui apa Anda menyampaikannya? Dan udah berapa lama ini aktivitas itu terjadi? Bagaimana kalau warga menghentikan ritual atau acara adat-adat seperti itu bagaimana? Tapi kalau memang keselamatan, keberkahan mintanya kepada Anda, ya betul salah dalam ajaran Islam. Apa itu Islam? Betul keyakinan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia dan juga jin seperti Anda. Dan yang jadi pertanyaan saya, apa Anda juga mampu untuk memberikan keberkahan? Padinya jadi berkah, panennya jadi panen besar. Oh, betul alam. Anda sendiri nggak bisa kan? Bisa melakukan hal itu ya berarti. Jadi kegunaan acara itu apa? Terus tentang orang yang mati tenggelam di situ memang ulah Anda atau memang itu takdir aja itu? Maksudnya Anda inginkan itu apa? Kesalahan seperti apa? Oh, sombong maksudnya. Lantas korbannya Anda inginkan yang tenggelam itu, buat Anda manfaatnya apa sih? Ruhnya itu memang menjadi pekerja atau kerja sama Anda, Anda menjadi mereka jadi budak Anda. Jadi nggak seperti itu ya, nggak ada istilahnya dijadikan tumbal itu menjadi budak di alam Anda ya. Tidak ada alam manusia hidup bersama kami. Lalu bagaimana dengan sosok Belanda yang pernah dilihat atau yang sering datang ke dalam mimpi itu siapa? Itulah saya. Kalau saya boleh tahu ini nama Anda siapa? Saya belum tahu dari tadi. Saya biasa disebut Tuan Bangunan. Anda memang berasal dari Belanda gitu? Saya nama Bangunnya adalah orang sana. Tapi Anda cuma menyerupai aja. Iya, kami bebas menyerupai siapa saja karena memang tugas kami untuk menyesatkan para umat manusia. Iya, ada juga istilahnya karena suka masuk alam mimpi dan meminta sesuatu. Emang Anda bisa masuk ke dalam alam mimpi seseorang? Hanya tinggal memasuki. Ketika dia sedang tidur, tidak berdoa. Ketika dia tidur, tidak membersihkan diri. Gampang sekali saya masuk. yang masuki hanya orang-orang tertentu atau tidak? Atau bagaimana? Yang tidak punya iman yang saya masuki. Tidak punya iman tetapi dia tidurnya baca doa atau tidurnya bebersih, Anda akan tetap memasukinya? Apakah mungkin orang yang tak beriman baca doa? Dan Anda merasa nyaman ketika masyarakat melakukan ritual-ritual seperti itu? Itu memang tugas kami. Tugas Anda ya, walaupun memang nggak ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi kemudian. Kalau Allah telah mentakdirkan panen itu berhasil, akan berhasil. Ketika Allah takdirkan panen itu gagal, juga akan gagal. Anda percaya nggak sih adanya Tuhan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan diri Anda? Saya percaya terhadap ajaran. Tapi pernah kan ketika ritual itu diadakan ternyata panennya gagal? Biarkan mereka percaya terhadap panen. Itulah yang harus dirubah, kepercayaan menyimpang. Kalau adat istiadatnya, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilestarikan. Yang penting keyakinannya dalam melakukan sesuatu. Selama kemudian itu menyimpang dari ajaran Islam, itu harus diperbaiki. Lantas di sini memang ada sebuah kerajaan. Di sini tempatnya Persis di pintu air ya? Persis itu air itu. Kenapa Anda menyenangi air? Anda katanya seorang Belanda, bisa nggak Anda mencontohkan bahasa Belanda mungkin? Bisa. Dan kenapa sih wujud Anda mesti Belanda gitu? Dibangunnya pada tahun berapa sih? Tujuannya dibangun bendungannya itu awalnya untuk apa? Ritual itu dimulai pada masa kapan? Itu awal pertama kali diadakan. Saya rasa informasi sudah cukup. Saatnya Pak Hakim menyadarkan mediator. Tapi kami masih butuh informasi. Tetap di Dua Dunia. Keselamatan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh tahu nih, saya berbicara dengan siapa? Kaulah yang ada di musola. Alhamdulillah, memang pada awalnya saya tidak setuju. Tidak setuju dengan apa? Mereka itu mengikuti adat. Kenapa memang yang Anda tidak setuju? Itu sebenarnya musyrik dalam ajaran hukum Islam. Kenapa? Kaulah mau tanya kalian ini dari mana? Asalnya petunjuk dari siapa kalian? Saya dapat informasi dari warga sekitar tentang adanya sebuah ritual atau apa yang namanya sedekah bumi yang menyerahkan kepala kerbau ke dasar bendungan ini. Maaf kalau kaulah pinjam raga ini. Dan saya pun memang tidak setuju. Apalagi ada kepala kerbau dijatuhkan ke dalam air. Cuma mereka itu mengikuti adat sampai sekarang. Sebenarnya semua itu dari Allah, bukan karena dari sembahan sepotong korban itu. Menurut Anda sendiri, persembahan yang mereka berikan itu ditujukan untuk siapa sih? Mungkin menurut manusia itu dipersembahkan untuk Allah, ada tidak? Itu mereka ibaratkan mediakan Kerbau. iblis setan. Jadi ada salah paham, ada kaprah oleh masyarakat di sini. Maaf ya, kaulah kasih tahu ya. Di sini itu begitu ini sekali dengan agama Islam. Tidak masih dengan pinjaman adatnya itu. Aki udah berusaha mengingatkan warga lewat mimpi atau... Aki sudah berjanji di dalam batin Aki ya. Tapi memang ini sudah Allah mengabulkan doa. Datanglah kalian. Mungkin kalian pun akan memberi pesan pada warga atau sesepuh yang ada di sini. Jikalau bisa hentikan, insya Allah tidak ada apa-apa. Dan bumi ini milik Allah, bukan milik setan saja sudah. Dan makhluk-makhluk di sini yang sependapat dengan Anda ada juga atau cuma Anda sendiri? Ini sebenarnya saya sendiri. Anda mendapat ini nggak gangguan dari makhluk-makhluk yang mempertahankan ritual itu? Kaulah, walaupun tidak tetap tidak mau. Jadi ada juga yang suka mengganggu Anda dari sebangsa Anda juga gitu. Ya, Tapi Anda tetap pada pendirian Anda. ya. Misalnya warga sini masih ingin mempertahankan budaya itu, tapi dengan niatan kepada Allah, istilahnya syukuran. Pertama ya, itu tidak perlu mengadakan sepotong kerbau. Kedua, itu cukup saja kita mengaji setiap malam Jumat rutin, tidak perlu apa-apa. Kalau masalah korban, korban yang sering terjadi di sini, kita tahu itu perbuatannya siapa. Rahasia Allah kita tidak tahu. Di sini tulisan mereka, sampai di sinilah tutup usia mereka, takdir jelas. Pasti tidak ada hubungannya dengan makhluk yang ada di sini. Kaulah beritahu, tidak ada setan membunuh manusia. Tidak ada setan. Tidak ada setan membunuh manusia, menyekek manusia, tidak ada. Ada pesan nggak untuk nanti kami bisa sampaikan ke halayak ramai? Pertama, jangan sekali-kali pulang itu. Kepala kerbau. Ya, serahkan pada Allah dan banyak berdoa. Itu saja. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya mediator siuman. Atau kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari perjalanan kali ini? Bagus juga ya, Mbak. Tadi ada beberapa dialog kita dengan beberapa mediator. Yang menarik perhatian adalah bahwasanya si makhluk ini merasa berbangga diri, merasa dihormati, merasa ditakuti, dan merasa disanjung dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti itu, persembahan yang berupa kepala kerbau yang ditenggelamkan di bendungan itu. Ketika tujuan kita, keyakinan kita, permohonan keberkahan bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah, pasti orang tersebut telah masuk ke dalam jurang kemusyrikan. Tapi sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam memandang tentang adanya ritual atau adat-adat sedekah bumi seperti itu, Pak? Yang pertama bahwasanya sedekah bumi itu bukan dari Islam, itu merupakan adat istiadat masyarakat tertentu gitu kan. Namun ketika kita mendapati sebuah adat bertolak belakang atau dia
bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya untuk masalah akidah Islamnya, tentu kita harus mendahulukan keislaman kita. Kita harus mendahulukan untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada korban tenggelam di sungai ini, misalnya di bendungan itu tidak terlepas dari musibah yang Allah berikan, tidak terlepas dari takdir yang Allah berikan kepada mereka. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Hakim. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau masalah korban yang sering